Halo teman-teman, terima kasih telah berkunjung di Kertas Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film bertema perjalanan waktu yang berjudul The Tomorrow War. The Tomorrow War adalah sebuah film fiksi militer dari Amerika Serikat dan dirilis pada tahun 2021. Tokoh utama dari film ini dibintangi oleh aktor ternama yaitu Chris Pratt. The Tomorrow War bercerita tentang peperangan manusia melawan alien di tahun 2051. Ya, perang di masa depan. Peperangan tersebut dilatar belakangi oleh ganasnya alien yang disebut landak putih, yang menjadikan manusia sebagai makanan pokok mereka. Jadi tak usah berlama-lama, Kertas Film menceritakan The Tomorrow War. Film dimulai dengan menampilkan keluarga Forrester yang sedang merayakan Natal di tahun 2022. Keluarga itu terdiri dari seorang ayah bernama Dan Forrester, istri bernama Amy Forrester, dan seorang anak perempuan bernama Murray Forrester. Sang ayah Dan Forrester yang berprofesi sebagai guru SMA mencoba keberuntungan untuk melamar kerja di laboratorium. Walaupun pernah menjadi seorang tentara, ternyata tak menjamin untuk bisa bekerja di laboratorium. Rasa sedih di dalam diri Dan hilang karena ditimpa dengan hangatnya keluarga kecil yang ia miliki. Saat sedang asyik menonton Piala Dunia, tiba-tiba muncul cahaya terang di tengah lapangan. Dari cahaya itu keluar beberapa orang bersenjata yang mengaku datang dari masa depan. Pimpinan mereka mengatakan bahwa 30 tahun lagi bumi sedang berada di ambang kehancuran karena punahnya manusia. Kepunahan itu diakibatkan dari landak putih yang menjadikan manusia sebagai makanannya. Tujuan mereka datang dari masa depan adalah untuk merekrut orang-orang di masa lalu agar menjadi relawan perang melawan landak putih. 1 tahun kemudian, pemerintah membuat alat teleportasi ke masa depan, dan para pemimpin di seluruh dunia termasuk Presiden ke-6 kita yaitu Bapak SBY menyepakati bahwa warga biasa atau warga sipil dapat direkrut untuk menjadi relawan perang. Perekrutan tersebut sangat-sangat beresiko karena kemungkinan untuk bisa kembali pulang hanyalah 20% saja. Hari itu seperti biasa Dan mengajar sains di kelasnya, tapi para murid terlihat tidak antusias kecuali Martin yang selalu ingin membahas gunung berapi. Yang lain tidak antusias karena mereka berpikiran bahwa umat manusia sudah kalah dan 30 tahun lagi semua hanya akan menjadi makanan sang alien yaitu landak putih. Dan menasihati mereka bahwa jalan keluar untuk menghentikan alien adalah dari sains. Maka Dan mengharapkan murid-muridnya kelak menjadi ilmuwan dan berhasil menghentikan landak putih. Di tengah mengajar, Dan mendapatkan notifikasi bahwa dirinya akan direkrut. Ia pun wajib mendatangi markas tentara untuk memasang alat bantu teleportasi ke masa depan. Alat tersebut hanya bisa dilepas setelah selesai penugasan. Amy yang mengetahui Dan akan direkrut menjadi sangat panik. Ia tak mau jika sang suami harus menerima resiko yang sangat besar. Amy pun menyuruh Dan melepas alat teleportasi di tangannya. Namun perkara itu tidak mudah. Hanya orang ahli yang dapat melepaskan alat teleportasi yang sudah terpasang. Dan perlu diingat bahwa melepas alat teleportasi sebelum bertugas adalah perbuatan yang ilegal. Beruntung ayah Dan Forrester adalah seorang mekanik handal yang cukup terkenal. Dan pun mengunjungi rumah ayahnya dan meminta tolong untuk melepaskan alat tersebut dari tangannya. Tapi hubungan keduanya terlihat tidak harmonis. Dari percakapan mereka dapat diketahui bahwa ayah Dan meninggalkannya waktu ia masih kecil. Masa lalu yang kelam bagi Dan mulai diungkit-ungkit dan membuat suasana menjadi panas. Karena emosi, Dan pun tak jadi meminta tolong kepada ayahnya dan memilih untuk kembali pulang. Melihat alat di tangan Dan belum terlepas, Amy pun menjadi sangat sedih. Yang lebih sedih adalah ketika Dan Forrester harus berpamitan kepada putrinya untuk menjalankan tugas. "Aku akan kembali" adalah kata terakhir yang diucapkan Dan sebelum meninggalkan keluarganya. Dan Forrester telah tiba di markas militer. Di sana ia diberi pelatihan untuk melawan landak putih. Kelemahan landak putih adalah ditembak di bagian leher dan perut. Letnan Hart memberikan informasi bahwa mereka akan diberi tugas membunuh landak putih selama 7 hari. Jika di akhir tugas mereka masih hidup,
maka otomatis akan dikembalikan ke asalnya masing-masing. Di sana, Dan memiliki seorang teman baru bernama Charlie yang selalu berbicara ketika gugup. Mereka membicarakan seseorang yang bernama Dorian. Dorian telah direkrut sebanyak 3 kali dan berhasil membunuh beberapa landak putih. Cakar yang digunakan sebagai liontin kalung adalah cakar landak putih yang pertama kali ia bunuh. Sebelum berangkat ke masa depan, mereka dibrief terlebih dahulu. Dan saat itu seorang wanita bertanya kepada Letnan Hart, mengapa kita tidak loncat di tahun sebelum perang ini terjadi dan membasmi telur-telur landak putih. Proses teleportasi yang masih baru dan baru dikembangkannya teknologi itu menjadi faktor mengapa mereka hanya bisa loncat di tahun landak putih itu menguasai bumi. Bel alarm berbunyi menandakan mulainya keberangkatan ke masa depan. Mereka semua berbaris dan alat teleportasi dinyalakan. Saat mulai teleportasi, tiba-tiba terjadi kesalahan dalam lokasi pendaratan. Yang semula direncanakan akan mendarat di pantai Miami, berubah menjadi mendarat di atas gedung. Beruntungnya Dan Forrester dan Charlie bisa mendarat dengan terjatuh di dalam kolam renang. Sedangkan sebagian kelompok Dan harus mati karena terjatuh dari ketinggian. Terlihat di tahun 2051, pemandangan bumi menjadi sangat menyeramkan. Kelompok Dan Forrester diberi tugas oleh Letnan untuk menyelamatkan beberapa peneliti di lab sebelum kota itu dibom untuk membasmi landak putih. Karena berpengalaman menjadi seorang tentara, Dan Forrester dipercaya untuk memimpin kelompoknya. Misi pun dimulai. Robert dan Norah diminta untuk mengawasi jalan, sementara yang lain mengikuti Dan Forrester untuk melakukan penyelamatan. Mereka berjalan dengan sangat hati-hati melewati kota yang telah hancur lebur. Akhirnya mereka sampai di dalam laboratorium. Tapi kondisi lab itu sudah sangat kacau dan terlihat duri-duri landak putih telah menancap di dinding. Mereka terkejut karena menemukan para peneliti yang sudah tewas dan tergantung di sarang landak putih. Oleh karena itu, mereka diminta untuk mengambil data-data penting dan juga material biologis untuk nantinya diteliti lebih lanjut. Di luar laboratorium, Robert dan Norah mengamati adanya pergerakan dari landak putih. Letnan pun akan memulai pengeboman di kota itu. Setelah menyelesaikan apa yang ditugaskan, mereka bergegas keluar laboratorium. Pengeboman akan dimulai dalam waktu 6 menit. Harus cepat dan selalu waspada adalah cara agar tim Dan Forrester bisa selamat. Saat menuruni tangga, Robert memberi informasi bahwa di atas terdapat pergerakan. Dan benar, ternyata beberapa landak putih telah mengintai mereka. Dengan sangat beringas, landak putih menyerang beberapa teman Dan. Mereka menyerang dengan cara menggigit dan menembakkan duri. Dan Forrester hampir tewas karena serangan seekor landak putih. Namun Dorian datang tepat waktu sehingga membuat nyawa Dan tertolong. Sesampainya di luar gedung, mereka sudah dikepung oleh ratusan landak putih. Pihak militer berniat menolong mereka menggunakan tank. Tapi dengan sangat mudahnya landak putih itu menggulung tank-tank tersebut dan memakan para tentara di dalamnya. Pengeboman dimulai. Mereka diminta untuk menjauh dari asap merah karena itu adalah lokasi pengeboman. Saat lari di atas beton, Robert tergelincir dan jatuh. Sebagai leader, Dan Forrester mencoba untuk menolongnya. Landak putih semakin dekat dan menembak tepat di tubuh Norah. Norah dan Robert meminta Dan dan lainnya pergi meninggalkannya karena sebentar lagi bom akan terjatuh tepat dari atas kepala mereka. Bom dijatuhkan, membuat para landak putih mati, begitu juga dengan Robert dan Norah. Saat tersadar, mereka telah berada di camp militer Dominika, tapi tetap dengan tahun yang sama, yaitu 2051. Ternyata kedua teman Dorian juga gugur karena ikut membantu menyelamatkan Robert dan Norah. Dengan perasaan yang sedih, Dorian menceritakan bahwa dia akan mati 6 bulan lagi karena kanker. Karena itulah ia berani direkrut sebanyak 3 kali. Lebih baik mati karena bertugas daripada mati di rumah. Dorian dan Charlie pun ditugaskan kembali. Dan Forrester dipanggil untuk menemui kolonel. Kolonel itu memperkenalkan diri dan namanya adalah Murray Forrester. Sontak Dan Forrester sangat terkejut karena kolonel itu adalah putrinya sendiri. Walaupun begitu, Murray meminta ayahnya untuk bersikap normal karena ia memiliki satu alasan.
Dengan berat hati, ia menyetujui perkataan putrinya. Dan Forrester dan juga Muri mendatangi sarang landak putih betina. Tujuan mereka adalah menangkap landak putih tersebut untuk diambil toksinnya. Toksin adalah sebuah zat beracun yang diproduksi di dalam sel atau organisme hidup. Toksin bisa berupa molekul kecil, peptida, atau protein yang mampu menciptakan penyakit melalui sentuhan atau serapan oleh jaringan tubuh. Karena itulah Muri ingin mengambil toksin itu dan menyampurkan dengan zat lain agar mampu membunuh semua landak putih. Saat di dalam sarang, Muri hampir tertembak oleh landak putih. Tapi dengan naluri seorang ayah, Dan Forrester bisa menyelamatkan nyawa putrinya sekaligus bisa menangkap seekor landak putih untuk diteliti. Setelah misinya selesai, Dan Forrester berbicara empat mata dengan Muri. Muri mengungkapkan alasan mengapa ia bersikap normal kepada ayahnya. Karena saat usia Muri 12 tahun, Dan Forrester akan bercerai dan meninggalkan Muri beserta ibunya. Karena percakapan itu membuat hubungan Dan Forrester dan putrinya menjadi canggung. Tapi perlahan-lahan hubungan mereka mulai membaik karena bekerja sama untuk mencari toksin. Butuh ratusan ribu kali percobaan hingga akhirnya mereka menemukan toksin yang 100% bisa membunuh landak putih. Setelah berhasil menemukan toksinnya, rencana mereka adalah mengirim kembali Dan Forrester dan semua teman-temannya di tahun 2022. Dan memproduksi massal di tahun tersebut untuk mencegah perang ini terjadi. Dan Forrester dan juga Muri mencoba melindungi toksin yang mereka bawa. 6 menit lagi Dan Forrester akan dikirim ke tahun 2022. Maka sebisa mungkin ia harus tetap hidup agar misi berjalan lancar. Sayangnya perut Muri tertembak oleh landak putih. Ia sekarat dan menyuruh ayahnya untuk pergi meninggalkannya. Landak putih yang mencium aroma darah dengan mudah bisa menemukan Muri dan menariknya. Dan Forrester sebagai ayah langsung terjun untuk menyelamatkan putrinya. Namun alat teleportasi dengan tepat waktu mengirimnya kembali ke tahun 2022. Dan Forrester berhasil menyelamatkan toksinnya namun gagal menyelamatkan putrinya. Kedatangan Dan Forrester dan juga teman-temannya disambut bagaikan pahlawan. Sesampainya di rumah, Dan Forrester tak mampu berkata-kata setelah melihat Muri kecilnya. Rasa haru menyelimuti Dan di hari kepulangannya. Persoalan baru muncul karena Dan tidak tahu bagaimana cara menggunakan toksin dan tidak tahu di mana posisi telur-telur landak putih berada. Akhirnya ia meminta bantuan teman-temannya untuk mencari solusi. Dan Forrester meminjam cakar landak putih milik Dorian untuk diteliti bersama Charlie. Di cakar itu ditemukan sedimen abu vulkanik dari letusan Gunung Cina. Persoalan tersebut membuat bingung karena serangan pertama landak putih berada di Rusia. Tapi mengapa di cakar landak putih terdapat abu vulkanik dari Cina? Dan pun memutuskan untuk mencari pakar gunung berapi, yaitu Martin. Ya, muridnya sendiri. Martin menjelaskan bahwa dahulu gunung di perbatasan Korea dan Cina pernah meletus hingga abu vulkaniknya terbang sampai ke Rusia. Namun abu itu sekarang telah tertutup es setinggi 200 meter. Disitulah Dan mendapatkan jawaban. Para telur landak putih berada di Rusia dan saat ini sedang tertimbun es untuk menunggu penetasan. Dan Forrester segera meminta izin kepada pimpinan untuk pergi ke Rusia. Tapi karena tidak adanya bukti telur alien berada di sana, maka pimpinan itu tak berani mengizinkannya. Satu-satunya cara untuk sampai ke Rusia adalah terbang menggunakan pesawat pribadi. Dan pun membutuhkan pesawat sekaligus pilotnya. Maka ia meminta tolong kepada ayahnya. Sesampainya di Rusia, mereka melacak pesawat alien menggunakan alat pengukur medan magnet. Setelah ditemukan, mereka mengebom lokasi medan magnet tersebut sehingga membuat retakan yang besar. Mereka memasuki retakan tersebut dan akhirnya bisa menemukan pesawat alien yang membawa telur landak putih. Mereka segera menyuntikkan toksin agar semua landak putih mati. Tapi beberapa dari telur landak putih langsung menetas dan menyerang mereka. Charlie dan James yang di luar pesawat untuk dijadikan sebagai sniper pun kewalahan untuk menghadapi landak putih. Alhasil beberapa landak putih berhasil kabur dan keluar ke permukaan es. Di dalam pesawat kondisi semakin memburuk. Dorian mengusulkan untuk membuat bom yang tidak diberi waktu dan menolak usulan tersebut karena bom itu bisa membunuh orang yang menyalakannya.
Tapi Dorian tetap nekat untuk membuat bom tersebut karena itulah satu-satunya cara untuk membunuh landak putih di dalam pesawat. Bom pun diaktifkan dan membuat Dorian terbunuh. Tapi setidaknya Dorian bisa mati sesuai keinginannya. Yang selamat dari bom tersebut hanyalah Dan Forrester, ayahnya, dan Charlie. Ayah Dan menginformasikan bahwa semua landak putih telah terbunuh kecuali yang betina. Dan Forrester dan ayahnya langsung mencarinya sebelum landak putih itu bertelur. Landak putih itu melihat seseorang dan langsung menyerangnya. Tapi ternyata itu hanyalah tipuan yang dibuat oleh ayah Dan Forrester. Dan Forrester dan ayahnya langsung menembakinya hingga landak putih itu terperosok ke jurang. Landak putih itu belum mau kalah. Ia kembali dan berhasil menembak salah satu kaki Dan. Dengan cepat, ayah Dan langsung melukai mata landak putih sehingga ia menjadi buta. Landak itu menembak asal-asalan karena tidak bisa melihat lagi. Dan Forrester dengan tangan kosong menyerang landak itu dan memberinya toksin. Landak itu menjadi kesakitan dan Dan Forrester menendangnya ke jurang untuk memastikan agar landak putih terakhir itu mati. Setelah kejadian itu, hubungan Dan Forrester dengan ayahnya kembali harmonis. Lalu film pun selesai. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Beri kritik dan saran di kolom komentar. Dan terima kasih.